Baik, kita langsung saja, tidak berlama-lama. Nah, untuk membuat stempel tentunya kita harus menentukan dulu ukurannya, ukurannya berapa ya. Nah, kali ini saya akan mendesain dengan ukuran diameter yang standar digunakan, itu baik itu instansi pemerintahan maupun swasta. Nah, di sini ukurannya adalah kita gunakan ukuran yang normal, yaitu ukuran 4 cm. Nah, baik di sini karena kita membuatnya yang bentuknya bulat, maka kita di sini menggunakan tools yang namanya ellipse ya, namanya ellipse tool. Caranya teman-teman tinggal klik di sini nanti, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, untuk membuat ellipse sendiri teman-teman boleh membentuknya bebas gini ya. Nah, seperti ini. Nah, namun dengan cara seperti ini maka diameternya tidak bisa sama teman-teman. Nah, agar sama maka sebelum teman-teman mengklik, maka ini sambil teman-teman tekan tombol CTRL. Nah, gini ya. Jadi CTRL, jadi dia diameternya sama. Nah, seperti itu. Baru kita lepas ya. Lepas mouse-nya dulu, baru lepas keyboardnya. Nah, di sini untuk menghapus ya, jangan lupa kita selalu tekan tombol spasi 1 kali untuk mengaktifkan fix tool-nya ini. Setelah fix tool-nya aktif, baru teman-teman boleh menghapus objek yang sudah kita buat. Caranya tinggal tekan tombol delete aja. Nah, begitu juga yang ini, delete juga ya. Nah, baik, sekarang kita langsung saja mendesainnya. Kita buat dulu ellipse ya, klik, kemudian kita tekan CTRL membentuk. Nah, setelah itu tekan spasi. Nah, di sini untuk diameter teman-teman ya, ini bisa kita ubah dari, kalau saya biasa gunakan yang sentimeter atau milimeter. Nah, untuk mengubah satuan unitnya di sini adalah kita klik dulu di luar, kemudian pilih unit. Nah, ini kan masih milimeter nih. Nah, kalau gitu kita ganti ke satuan sentimeter. Nah, kemudian setelah itu kita klik di objek yang barusan kita buat. Nah, setelah itu baru kita lihat apakah ukurannya sudah sama. Nah, tentu untuk mengubah ukuran ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini log rasionya, atau ini fungsinya untuk mengunci supaya nanti satuannya atau ukurannya itu baik panjang maupun lebarnya itu sama nanti. Jadi ini kalau dibuka, misal saya kasih contoh ya, kalau ini dibuka terus lebarnya ini saya ganti menjadi 4, kemudian enter, maka yang bawahnya tidak berubah teman-teman. Kenapa? Karena ini kuncinya tadi dibuka. Nah, jadi kita kembali lagi ya, undo dulu. Nah, kemudian ini dikunci lagi, caranya klik 1 kali. Setelah itu baru kita ubah. Ini boleh teman-teman bebas, yang di bawah maupun yang di atas nih boleh ya. Nah, jadi kita ubah dulu 4, kemudian enter. Nah, lihat ukurnya udah sama ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya supaya objeknya ini posisinya di tengah-tengah ya, teman-teman tekan aja tombol pada keyboardnya, tekan tombol P. Nah, jadi P itu fungsinya supaya objeknya ini fokus pada tengah-tengah halaman ya. Misal contoh saya taruhnya di sini, tekan tombol P, maka objeknya langsung geser ke ini ya. Baik, selanjutnya kita perbesar dulu nih. Cara memperbesarnya teman-teman boleh menekan tombol F2 pada keyboardnya, atau boleh juga klik di zoom nih ya. Nah, di zoomnya nih tinggal teman-teman klik aja. Nanti di sini ada untuk memperbesar zoom in dan zoom outnya ya. Kalau zoom out itu F3 shortcutnya, kalau zoom in F2. Nah, jadi tinggal kita tarik aja. Nah, gitu ya, besarkan lagi. Nah, jadi objeknya ini udah nampak besar. Nah, sekarang kita kembali lagi. Langkah berikutnya adalah
kita ubah dulu untuk outline-nya ini atau garisnya ini. Standarnya biasanya saya gunakan 0,5. Nah, jadi 0,5 itu supaya garisnya nampak lebih ini ya, tebal. Nah, sekarang kita duplikasi ya, ini objeknya nih. Caranya tinggal teman-teman geser ke samping lalu klik kanan. Nah, jadi geser langsung tekan klik kanan gitu ya. Coba diulangi lagi, Ctrl Z dulu. Nah, atau bisa juga kalau itu Anda teman-teman kesulitan, langsung tekan Ctrl D pada keyboardnya. Nah, nanti dia, kalau untuk pertama kali biasa dia muncul duplicate offsetnya seperti ini. Jadi teman-teman langsung oke aja. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian untuk garis yang kedua, karena yang ini tadi ukuran yang per senti, yang ini kita kurangin 0,2, jadi jadinya 3,8 teman-teman ya. Ini 3,8, lalu enter, kemudian tekan P lagi. Nah, ukuran ini, garis ketebalan garisnya kita ganti menjadi 0,3. Nah, gitu ya. Oke, setelah itu kita geser lagi atau Ctrl D lagi. Ini kemudian kita ubah menjadi 2,7. Nah, lalu tekan P lagi. Nah, gitu. Nah, baik. Ini objek lingkarannya sudah jadi. Sekarang kita pengen buat ini dulu, objek di tengahnya. Ini nanti ada garis di tengahnya ya. Kita buat aja menggunakan ini rectangle atau kotak. Kita buat dulu. Nanti untuk diameternya di sini saya biasanya panjangnya, kalau yang ini sekitar 1 cm atau 0,8 kita ubah. Nah, 0,8 lalu kita tekan P. Nah, di sini supaya ini kan terlalu lebar nih, kalau mau dikecilkan boleh manual atau nggak masalah, nggak usah diubahkan karena nanti juga otomatis kita buatnya ya. Nah, ini kita buatnya supaya dia nanti mengikuti objek lingkaran yang di tengahnya nih. Maka caranya teman-teman boleh klik dulu di objek yang persegi ini atau kotak ini, lalu tekan tombol shift di keyboardnya, kemudian klik pada bagian objek yang ini, yang oval atau yang elips nih ya, yang lingkaran yang tengah ini, klik. Nah, sampai nanti muncul di sini ya, icon di sini ada well, ada trim, ada intersect dan seterusnya. Kita pilih yang intersect aja teman-teman. Kita klik. Nah, lihat ya, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya tinggal kita klik lagi di kotak yang ini tadi, lalu teman-teman delete atau hapus. Nah, lihat udah jadi ya. Nah, sampai di sini sudah paham. Nanti kalau misalkan teman-teman kesulitan, silahkan diulangin lagi videonya, karena ini sifatnya video tutorial, jadi memang harus kita itu mengikuti caranya dengan cara diputar ulang seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya kita ingin membuat tulisan di lingkarannya ini ya teman-teman. Caranya misalkan di sini kita klik. Nah, di tulisan ini kita klik dulu. Nah, misalkan karena ini video pertama saya pas di HUT RI ke-79, maka saya membuat contoh desain stempel itu panitia peringatan HUT RI ke-79 aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya tulis saja di sini panitia peringatan HUT RI gitu ya, ke 79. Nah, seperti itu. Ini kan tulisannya terlalu besar teman-teman.
kita kecilkan saja dengan cara klik di sini lalu pilih 2. Nah, seperti ini ya. 2, kemudian nanti jenis hurufnya bebas. Nanti biasanya kalau saya menggunakan yang jenis huruf yang Cambria aja ini ya. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kalau terlalu besar nanti boleh dikecilkan. Biasa untuk ukuran normalnya 11 pt aja. Nah, terus nanti ditebalkan ya. Nah, gitu. Baik, sekarang kita masuk untuk memasukkan tulisan ke lingkaran ini. Caranya teman-teman, pertama adalah klik terlebih dahulu pada bagian tulisan ini. Kemudian teman-teman mencari menu, di situ ada menu ini ya teman-teman ya. Di situ ada menu teks. Nah, ini di sini karena kurang nampak ya teman-teman. Ini menunya nggak nampak nih. Nah, jadi kita pilih yang menu teks. Di situ teman-teman pilih bagian yang fit text to page ini ya. Nah, yang ini tinggal teman-teman pilih aja ini. Nah, lihat ya di sini. Jadi setelah teman-teman arahkan pilih ini, dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi tinggal arahkan aja ke dalamnya. Posisinya sampai benar-benar di tengah. Nah, lihat. Teman-teman perhatikan di situ ada garis ya, fokusnya yang merah ya, teman-teman. Itu menandakan bahwa diameter tulisan ini berada di posisi tengah-tengah. Tinggal klik 1 kali. Kalau dia seperti ini berarti belum pas. Nah, jadi kita paskan dulu antara atas dan bawah, kiri dan kanannya, kemudian klik. Nah, jadi ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita perbesar lagi teman-teman. Kalau saya biasanya kita harus memperhatikan apakah diameter tulisan yang ini atas dengan bawahnya sudah sama. Ini kalau menurut saya ini belum sama. Tapi supaya sama maka kita klik dulu di tulisannya nih teman-teman. Nah, ini. Lalu kita geser ke atas dikit ya. Nah, lihat bayangannya seperti itu. Nah, jadi ya teman mengira aja, main feeling aja nanti ya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke sini, lalu kita pilih yang ini. Nah, untuk mengecilkan lagi. Oke, kita fokuskan. Nah, selanjutnya di sini panitia peringatan HUT RI ke-79. Nah, lalu karena jarak tulisannya ini terlalu jarak, maka kita mengubah, karena nanti kan di bawahnya kita kasih tulisan juga nih. Nah, nanti kita buat tulisan. Misal ini di bawahnya ini panitia peringatan HUT RI ke-79. Misalkan di sini apa gitu, desa atau kecamatan gitu ya. Nah, di sini boleh peringatan panitia peringatan HUT RI ke-79. Kita buat misalkan contoh desa apa, misalkan desa Merpati Putih. Nah, ini contoh aja ya teman-teman ya. Ini desa Merpati Putih. Nanti di sini kita pilih jenis hurufnya Cambria, ukurannya tadi berapa? 11 ya. Nah, nanti kalau misalkan posisinya, kalau bisa desa Merpati Putihnya nanti di enter aja ini. Jadi 2 baris ya. Kita buat 2 baris ya. Nah, kemudian kita tengahkan teman-teman, pilih ini. Tengahkan. Nanti ini tekan P lagi teman-teman. Nah, lihat ini kan kalau P tadi dia langsung ke tengah, kita atur jarak nih. Jarak ini dengan yang bawahnya. Tinggal pilih shape tool dulu ya, bukan pixel tapi shape tool. Nih. Kemudian di sini teman-teman kita perbesar dulu ya bagian ini biar nampak. Nah, ini pilih. Coba perhatikan di sini ada garis di sini. Ya, garis ini tinggal arahkan dulu kursornya lalu geser ke kiri. Nah, itu ya. Ini terlalu mepet. Kalau dia terlalu mepet ya nggak masalah, ini gini aja. Kemudian yang ini fungsinya untuk mengatur jarak antar ini. Nah, ini kalau kita geser gini ya.
Jadi ini fungsinya untuk mengatur jarak antar baris. Sedangkan yang ini tadi fungsinya untuk mengatur jarak antar huruf. Nah, kalau gini kan terlalu nggak nampak nanti ya. Nah, jadi kita kasih ini dikit. Selanjutnya kita kembali ke fix tool. Kemudian kita ubah aja ini menjadi 2,5 ya. Ini 2,5. Nah, biar dia nggak terlalu mepet nanti dengan garis. Kemudian tekan P lagi. Nah, jadi P itu fungsinya untuk ini ya, menengahkan posisi tulisan ini di tengah-tengah objek. F4 lagi. Nah, oke, ini hampir jadi. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita buat di bawahnya ini teman-teman, sama kita klik dulu di sini karena ini terlalu jarak ya. Nah, jadi di sini maaf tadi ini saya boleh hapus ya panitia, nanti kita taruh di bawahnya ini aja panitianya, atau ini aja nggak masalah karena ini hanya contoh ya. Kita kecilkan lagi. Nah, kita biar nanti dia nggak terlalu lebar nanti. Nah, kemudian Desa Merpati Putih Kecamatan, kita tulis di bawahnya kecamatan aja ya. Kita tulis kecamatan apa nih, Cemara. Nah, itu ya. Ini hanya contoh teman-teman ya. Ini saya pilih jenis hurufnya, kemudian ukurannya 11 supaya sama, lalu ditebalkan. Nah, karena yang ini tadi sudah kita isi di atas, sekarang kita ini buat kecamatan ini di bawahnya aja. Kalau dia terlalu ini disingkat nggak masalah ya, kecamatannya, Kecamatan Cemaranya. Oke, nanti kita tes dulu. Kembali lagi pilih teks, lalu kita pilih fit text to page. Nah, lalu kita arahkan ke sini. Nah, perhatikan teman-teman ya baik-baik. Nah, lihat. Oke. Ini kan nabrak nih. Nah, nabrak. Jadi supaya dia nggak nabrak, pertama kita balik dulu ini, karena ini tadi kan dia ini harusnya posisinya bukan seperti ini. Kita balik. Cara baliknya kita menggunakan mirror nih. Jadi kita aktifkan aja mirror tag horizontal dan mirror tag vertikal. Nah, ini harus diaktifkan dua-duanya. Karena kalau kita nggak aktifkan dua-duanya nggak bisa. Jadi kita pilih ini, kemudian yang ini. Nah, jadi dia seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya karena ini udah di posisinya di luar, maka ini kita klik di sini, geser perlahan, kita geser sampai benar-benar garisnya itu ini mengikuti. Lihat ya bayangannya tadi ya. Nah, seperti itu. Kemudian panitianya ini boleh kita kecilkan lagi nih. Caranya sama seperti yang tadi, kita tarik. Nah, gitu ya teman-teman. Karena nanti di bagian ini dan kosongnya ini kita mau tambahkan bintang. Tambahkan bintang ya teman-teman ya. Oke, ini sudah hampir jadi. Selanjutnya kita ambil bintang di sini teman-teman. Nah, di bagian poligon ini ada poligon, star dan lain sebagainya. Kita pilih yang star aja. Jadi nanti teman-teman boleh ingat-ingat tadi untuk membuat desain stempel ini pakai apa aja objeknya, dicatat ya biar gak lupa. Pilih star, kemudian supaya simetris jangan lupa tekan tombol CTRL, ditahan sambil membuat ini. Karena kalau kita nggak nekan CTRL dia nanti kayak gini teman-teman ya. Nah, kayak gini. Kalau tekan CTRL dia seperti ini. Nah, dengar ya. Nah, oke, sambil dikecilkan. Nah, baru lepas CTRL-nya. Oke, ukurannya ini terlalu besar, kita ganti menjadi 0,2 aja. Nah, gini ya. Kemudian ini teman-teman geser nih. Ini diseleksi, tinggal klik, tahan. Pilih yang warna hitam ini dulu nih, warna hitam. Kemudian outline-nya dihilangkan, klik kanan di sini. Nah, ini udah ya. Jadi
Selanjutnya ini kita geser aja di seleksi, taruh di sini teman-teman. Nah, kalau kurang besar nanti dibesarkan dulu. Nah, seperti ini ya. Pastikan ini jaraknya harus pas ya teman-teman. Nih, antara atas dengan bawahnya ini harus pas. Begitu juga yang kiri kanan. Nah, selanjutnya tinggal kita klik di sini. Kita ingin menduplikasi di sebelahnya nih. Caranya tinggal klik tahan sambil tekan Ctrl, geser. Kalau udah pas, menurut teman-teman udah pas, langsung klik kanan. Nah, jadi Ctrl-nya baru boleh kita lepas. Nah, sudah jadi ya. Nah, setelah itu kita lihat dulu perbedaannya teman-teman, supaya nanti, karena ini kan desainnya ini nanti kita cetaknya menggunakan printer laser biasanya ya. Nah, jadi kita harus betul-betul memastikan bahwa untuk pewarnaannya ini dia harus menggunakan pewarnaan yang betul-betul hitam pekat supaya hasilnya lebih bagus. Kita lihat perbedaannya ya. Contohnya nih, misal saya pilih yang ini, kita pilih yang hitam nih. Nah, beda ya. Yang ini tadi kurang, kita coba saya undo dikit. Nah, kan beda deh. Berarti yang ini belum. Nah, jadi semuanya harus kita buat hitam seperti ini. Jadi caranya tinggal klik dulu, pilih hitam, gitu ya. Nah, yang lain juga boleh pilih. Yang lingkaran jangan klik kiri, tapi klik kanan nih contohnya. Kan beda hitamnya. Kita besarkan. Oke, ini hitam, pilih kiri, klik kiri. Kalau untuk garis kita jangan klik kiri. Kalau klik kiri nanti hitam semua. Kayak gini. Nah, di undo ya. Kalau undo itu sama Ctrl Z teman-teman. Jadi untuk yang bagian outline ini kita klik kanan di ini warnanya. Nah, klik kanan, klik dulu, baru klik kanan. Yang ini kalau tulisan itu kita klik kiri. Yang ini juga kita klik kiri. Kemudian yang ini juga klik kanan. Dan yang garis bagian luar juga klik kanan. Ada satu lagi yang belum, yaitu bintang yang ini sebelahnya ya. Kita lihat, klik, pilih, klik kiri. Oke, udah jadi ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman contoh desainnya. Jadi kalau kita nanti mau lihat hasilnya, kita perkecil dulu. Nah, lagi pilih yang ini aja. Oke, nah ini ukurannya udah sesuai ya, 4 cm ya. Nah, setelah itu kita buat di grup juga boleh. Ini di grup, jadi supaya dia nanti tidak lepas, maka ini harus kita grup teman-teman. Caranya tinggal diseleksi, lalu teman-teman pilih ini grup yang ini ya. Grup itu untuk mengikat supaya dia nggak lepas-lepas lagi. Ctrl G ya. Nah, jadi kalau misalkan saya geser, nah dia udah nggak lepas-lepas lagi teman-teman ya. Nah, selanjutnya pilih duplikasi dulu teman-teman. Ini kita duplikat, caranya tinggal geser sambil menekan Ctrl. Nah, yang ini tadi kita buat ya supaya nanti lebih fokus nanti. Yang ini tadi kenapa saya buat dua? Karena stempel itu ada dua jenis, ada yang manual, ada yang otomatis. Tapi prinsip kerjanya sama, desainnya juga sama. Cuma nanti perbedaannya pada saat kita mencetaknya nanti harus yang tadinya hitam, yang ini bagian jadi putih. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kita membuat dulu kotak atau rectangle kurang lebih diameter, kalau untuk stempelnya tadi 4 cm, di sini kita buat aja diameternya 4,5. Nah, ini. Jadi ini kita ganti ya. Jadi 4,5. Nah, selanjutnya tinggal tekan P. Nah, P supaya dia posisi di tengah-tengah. Nah, setelah itu kita seleksi semuanya, diseleksi seperti ini. Kemudian teman-teman boleh pilih nanti ya di bagian menu ini, di bagian menu efek ya, efek ini nanti
Di sini kan ada arrange, efek ya. Kita pilih bagian transformnya nih teman-teman. Jadi kita pilih transform ya. Saya ulangi lagi. Ini tadi pertama kita seleksi ya. Kemudian teman-teman klik di menu efek, kemudian pilih invert ya. Jadi untuk membalik yang tadinya hitam menjadi putih, yang jadinya putih jadi hitam, seperti itu caranya. Tinggal kita klik, tapi sebelumnya yang ini harus dihitamkan dulu teman-teman ya. Yang hitam ini kotaknya kita kasih warna hitam dulu. Nah jadi seperti ini ya, dihitamkan dulu. Setelah dihitamkan kita seleksi, kemudian masuk ke menu efek tadi, pilih transform, pilih invert. Nah lihat ya, nggak nampak dia. Jadi supaya dia nanti nampak, teman-teman tinggal klik aja, pilih warna hitam. Nah kemudian supaya posisinya ini di bawah ya, nanti teman-teman boleh masuk di bagian menu ini tadi, di bagian menu ini arrange ya. Arrange itu lalu teman-teman pilih yang order nih ya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau ini udah dihitamkan, teman-teman klik yang hitamnya aja atau yang kotaknya. Kemudian di sini pilih di menu arrange, kemudian order, terus pilih yang ini back to layer. Nah kalau back to layer tuh, kalau shortcut key-nya tuh tekan shift page down biasanya di keyboardnya ya. Nah jadi seperti itu. Nah sekarang saya tinggal kasih catatan. Saya kasih catatan di sini ya. Ini jadi catatannya adalah, kira-kira teman-teman udah bisa menebak belum ini desain stempelnya nih, mana yang untuk stempel otomatis, mana yang untuk stempel manual. Nah ini boleh teman-teman tebak ya. Nah nanti boleh dicatat aja di kolom komentarnya. Kalau misalkan jawabannya yang warna hitam ini yang otomatis, yang warna putih backgroundnya ini atau latarnya ini yang otomatis, ya bebas. Jadi ini menurut versi teman-teman. Nah di sini saya kasih bocorannya. Jadi kesimpulannya adalah untuk yang backgroundnya warna hitam ini desain stempel manual. Nah ini ya, ini kita kecilkan saja. Jadi nanti teman-teman supaya tidak gagal paham atau salah paham, nanti kalau yang hitam itu ya seperti ini nanti. Jadi ketika dicetak yang hitamnya itu yang jadi filmnya, tapi yang timbul itu tulisan yang ini. Kalau yang ini kan terbalik nanti, karena bahannya beda ya teman-teman. Nah kemudian yang ini saya buat lagi. Nah ini yang manual, ini yang otomatis. Otomatis. Nah gitu ya. Oke, jadi ini sudah selesai. Nah nanti untuk langkah selanjutnya adalah setelah teman-teman sudah selesai mendesainnya, maka langkah berikutnya nanti saya akan membuat lagi tutorial bagaimana caranya proses printnya ya. Nah, mencetaknya, karena kan bahannya beda nanti teman-teman ya. Ya tentunya cara mencetak yang manual dengan yang otomatisnya itu bedanya di mana. Nah kertasnya ada dua jenis nanti ya. Bisa nanti pada saat saya menyampaikan video selanjutnya, nah itu saya akan kupas tuntas. Nah baik, mungkin setelah itu ini sudah jadi, teman-teman boleh menyimpan ya desainnya supaya nanti di kemudian hari bisa dibuka lagi. Jadi cara menyimpannya, teman-teman klik di menu file, kemudian pilih save as ya. Nanti di situ baru teman-teman boleh simpan namanya. Misalkan nanti di sini desain ya,
nama filenya desain stempel 1. Nah gitu ya, kemudian save. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya berbagi tentang tutorial cara mendesain stempel menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang baru belajar desain grafis atau yang sudah tahu juga desain grafis tapi pengen gimana sih caranya. Ini saya memang secara detail buatnya mulai dari langkah tahap awal sampai udah jadi ya. Nah, see you, sampai ketemu di video selanjutnya.